Selatan, tepatnya di Yeongdeok, sebuah kabupaten yang terletak di pesisir timur Provinsi Gyeongsang Utara, Korea Selatan, terdapat sebuah rumah dipercaya berisikan berbagai cerita misteri dan menyeramkan. Kisah yang beredar di masyarakat menyebutkan rumah ini berisikan seorang wanita yang tewas secara mengenaskan. Tak pelak, rumah Yeongdeok yang masuk ke dalam 10 tempat paling menyeramkan di Asia versi CNN ini disebut-sebut sebagai rumah paling berhantu. Hal ini menggugah rasa penasaran saat seorang penulis blog yang juga penjelajah kota, Robert Jo, RJ, lantas mendatangi rumah yang dibangun sejak 32 tahun lalu ini. Di sini ia disambut oleh tulisan berderet angka 4 yang dalam kepercayaan bangsa Korea berarti kematian. Di dalam rumah Yeongdeok ini juga yang menemukan banyak tulisan die atau kematian dan bangkai ayam yang masih segar. Diduga bangkai ayam tersebut dijadikan persembahan oleh seseorang yang baru saja melakukan ritual di dalam rumah Yeongdeok. Penelusuran tentang rumah angker ini tidak berhenti sampai cerita seorang gadis muda yang melakukan bunuh diri. Menurut seorang biarawan yang berniat menenangkan arwah gentayangan di dalam rumah itu, ia mengaku melihat ada 5 arwah lainnya tampak sangat menderita. Mereka adalah para tentara pelajar yang berperang di pantai Jangsa dan tewas secara tak adil. Menurut cerita, orang-orang yang tewas dalam kondisi seperti itu masih memiliki urusan yang belum diselesaikan. Pernyataan biarawan ini diperkuat oleh pengakuan seorang paranormal lainnya yang mengaku bertemu dengan sosok arwah gentayangan tentara-tentara pelajar saat ia diminta tinggal di rumah Yeongdeok. Ia mengaku terkejut saat melihat kemunculan sosok-sosok seperti tentara pelajar di hadapannya. Arwah tak tenang ini mengatakan akan menghormati dan menjaganya. Mengapa ada arwah tentara pelajar dalam rumah Yeongdeok? Apakah rumah itu dahulu tempat pembantaian saat perang Korea berlangsung 66 tahun silam? Saat seorang anggota kepolisian dimintai penjelasan mengenai sejarah rumah Yeongdeok, ia mengatakan jika selama perang Korea pada 1950 pernah pasukan sekutu melakukan operasi pendaratan di pantai Jangsa. Tragis, karena dalam insiden ini banyak tentara pelajar tewas mengenaskan. Pasukan Korea Utara dan Korea Selatan kehilangan banyak tentara. Mereka semua dikubur di daerah itu. Penelusuran ini kemudian berubah dari misteri gadis muda tewas mengenaskan menjadi apa yang sebenarnya terjadi di rumah Yeongdeok. Berbagai pertanyaan kemudian muncul, seperti mengapa pelajar dilibatkan dalam sebuah pertempuran sengit antara Korea Selatan dengan Korea Utara? Perang Korea atau disebut dengan Operasi Pendaratan Jangsa itu terjadi pada 14 September 1950 dan menewaskan lebih dari 2 juta orang. Pada serangan pertama, Korea Utara berhasil merebut Seoul. Kemudian sebagian dari mereka diputuskan untuk melakukan pendaratan di Jangsa. Karena terdesak, pihak Korea Selatan mencari tambahan tentara untuk membantu melawan banyaknya pasukan Korea Utara. Unit yang melakukan operasi janggal terdiri dari sekitar 800 pemuda dan mayoritas merupakan pelajar sekolah menengah atas dengan misi menyelamatkan negara. Para pelajar ini pun banyak yang menjadi sukarelawan atau atas keinginan pribadi. Ada pula yang dipaksa untuk mendaftar. Menurut salah satu veteran yang mengikuti operasi pendaratan Jangsa, awalnya mereka dijanjikan keamanan agar nyawa mereka selamat saat berperang dengan ratusan kapal melindungi dari belakang. Namun semua berubah ketika matahari terbenam. Saat itu tak ada satupun kapal yang tersisa. Mereka kemudian sadar jika mereka hanya dijadikan umpan dan dimanfaatkan sebagai bagian strategi perang untuk mengalihkan perhatian pemimpin militer Korea Utara. Perang sengit dan adu tembak pun tak terelakkan. Sekelompok tentara pelajar tak terlatih dan kurang persenjataan diharuskan melawan tentara Korea Utara dengan segala kesiapan mereka. Ryu Byung-chu, veteran yang terlibat dalam perang ini menduga dalam pertempuran 5 jam total tentara yang tewas di medan perang mencapai 300 orang.
Kepala desa setempat lalu mengumpulkan jasad-jasad mereka, dan sekitar 90 jasad dikuburkan seadanya di dasar bukit yang tak lain tepat di bangunan rumah Yongdok. Mereka sudah meminta untuk jasad rekan seperjuangan mereka dipindahkan, namun tak pernah mendapatkan jawaban pasti dari pemerintah setempat. Korea Selatan akhirnya berhasil mempertahankan wilayah Yongdok. Setelah sekian lama kejadian tersebut berlalu, misteri jasad siapa sajakah yang berada di kuburan massal di bawah rumah berhantu ini tak bisa terungkap. Karena ternyata, sebagai pelajar, mereka bahkan tak terdaftar sebagai tentara. Tak ada catatan resmi tentang siapa saja yang bertugas dan berapa banyak jumlah korban yang tewas dalam pertempuran. Pihak resmi Departemen Pertahanan Korea Selatan juga menolak untuk memberi penjelasan pasti. Kasus ini pun akhirnya terungkap. Misteri mengenai wanita yang tewas bunuh diri tidak pernah terbukti kebenarannya. Namun yang terbuka justru tentang tewasnya puluhan, bahkan mungkin ratusan tentara pelajar yang tewas saat mempertahankan Yongdok. Mungkin sosok-sosok yang dianggap sebagai arwah tak tenang di rumah berhantu Yongdok ini adalah milik para tentara pelajar yang ingin jasadnya dipindahkan ke tempat pemakaman yang lebih layak, sehingga berbagai rumor tidak berkembang lagi di masyarakat. Sebuah foto menunjukkan sosok diduga iblis muncul dalam hasil USG dan menjadi perbincangan heboh